Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Nas'alullah at-tawfiq wal-inayah was-siyanah wal-inabah wad-dawam ala al-mukarramat. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adik-adik semua, pembelajaran kita kali ini adalah tentang kewajiban bagi seorang muslim untuk menjaga keislamannya. Dan pembelajaran kita ini ada pada halaman kelima, halaman 5 dari kitab Sulam At-Taufiq. Matan Sulam At-Taufiq. Baik. Kita mulai. Faslun, fasal. Yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi wa sawnuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu. Wajib bagi setiap muslim hifdzu islamihi, menjaga Islamnya, wa sawnuhu, dan memeliharanya, amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa riddatu wal iyazu billahi ta'ala. Jadi wasaunuhu, memeliharanya dari hal yang merusaknya dan membatalkannya dan juga memutuskannya. Jadi wajib bagi setiap muslim menjaga Islamnya dan memeliharanya dari hal-hal yang merusak keislaman, dari hal-hal yang membatalkan keislaman, dan dari hal-hal yang memutuskan keislaman. Apa itu? Wa huwa riddatu wal iyazu billahi ta'ala, dan itu adalah riddah. Riddah itu adalah murtad. Wal iyazu billahi ta'ala, semoga kita dilindungi oleh Allah Ta'ala dari hal ini. Waqad kasura fi hadha zaman at-tasahulu fil kalami hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfazun tukhrijuhum 'anil Islam. Waqad kasura fi hadha zaman, sungguh telah banyak pada zaman ini at-tasahulu fil kalami, menganggap enteng, menganggap gampang terhadap ucapan, menganggap remeh terhadap ucapan. Hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfazun, sampai sebahagian mereka mengeluarkan lafaz atau mengucapkan lafaz tukhrijuhum anil Islam, yang menyebabkan mereka keluar daripada Islam. Wala yarawna dzalika dzamban, dan mereka tidak menyadari hal itu adalah sebuah dosa. Fadlan an kaunihi kufra, lebih-lebih hal itu adalah tentang kekufuran. Kadang seseorang itu mengucapkan satu lafaz, mengucapkan ucapan yang dia tidak menyadari bahwa ucapannya itu adalah mengeluarkan dia dari Islam, bahwa yang dia dengan ucapannya itu dia tidak menyadari bahwa ucapannya itu adalah menimbulkan dosa. Nah, dan itu sudah banyak katanya pada zamannya, apalagi pada zaman kita sekarang. Nah, wariddatu salasatu aqsam, dan riddah itu ada 3 macam. Riddah itu ada 3 macam, yang menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam. Ada 3 macam riddah. Ada 3 macam. Yang pertama, i'tiqadatun wa af'alun wa aqwalun. Yang pertama adalah dari segi i'tiqad, keyakinan. Yang kedua af'al, perbuatan. Yang ketiga adalah aqwal, yaitu perkataan. Jadi ada kalanya sesuatu yang menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam atau riddah itu dari keyakinan, ada kalanya dari perbuatan, dan ada kalanya dari perkataan. Wa kullu qismin yatasha'abu syu'aban katsirah. Nah, dan segala bahagiannya, dan setiap pembahagian ini yatasha'abu syu'aban katsirah, akan bercabang dengan cabang yang sangat banyak, yaitu banyak macamnya, banyak jenisnya. Faminal awwali, maka dari yang pertama, dari contoh yang pertama, apa itu? I'tiqad, dari segi keyakinan. Yang menyebabkan seseorang riddah dari segi keyakinan apa? Asyakku fillahi au fi rasulihi, yaitu ragu terhadap Allah dan ragu terhadap Rasulnya.
Nah, kalau seseorang itu ragu terhadap kebenaran Allah, seseorang ragu terhadap kebenaran Rasulnya, maka itu termasuk daripada salah dalam keyakinan. Tidak boleh. Kita harus meyakini seyakin-yakinnya akan keberadaan Allah, dan kita juga meyakini seyakin-yakinnya akan keberadaan Rasul-Rasulnya. Nah, apa yang disampaikan Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasulnya. Nah, terus apa lagi? Wa awil Qur'ani, dan juga ragu terhadap Al-Qur'an. Itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh ragu terhadap Al-Qur'an. Kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa Al-Qur'an adalah benar. Ya, Al-Qur'an adalah benar. Tidak ada satu ayat pun atau satu surah pun yang di situ ada kebohongan. Ya, kita harus meyakini kebenaran Al-Quran. Kita harus meyakini sepenuhnya bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu adalah benar. Awil yaumil akhiri, dan juga hari akhirat. Kita harus meyakini hari akhirat. Di mana hari akhirat itu mulai dari dibangkitkannya manusia, dibangkitkan dari kubur, mahsyar, kemudian hisab, kemudian mizan, kemudian sirat, kemudian haud, kemudian al-jannah wan nar. Itu semuanya harus kita yakini. Itu semuanya harus kita yakini. Karena kita tidak boleh ragu terhadap hal itu. Tidak boleh ragu terhadap hal itu. Awil jannati awin nar. Ragu terhadap sorga dan neraka. Itu juga tidak boleh. Ya, kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa sorga itu ada. Kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa neraka itu ada. Dan mempercayai bahwa sorga adalah tempat imbalan bagi orang yang bertakwa dan beriman. Sedangkan neraka adalah bagi orang yang kufur dan ingkar. Harus meyakini hal itu. Kemudian awis sawabi awil iqab, dan juga ragu terhadap pahala dan juga siksa. Ya, itu tidak boleh. Jadi kita harus meyakini juga bahwa pahala itu ada, ganjaran ibadah itu ada, ganjaran perbuatan itu ada, dan balasan dari sebuah perbuatan itu juga ada. Ya, kesalahan yang dilakukan ada balasannya, dan itu kita harus percaya dan kita yakini. Au nahwi zalika, dan juga contoh-contoh yang seumpama, yang semisal hal itu, mimma huwa mujma'un alaihi, yang dimana itu disepakati. Ya, mimma huwa mujma'un alaihi, yang mana itu adalah disepakati, yang ijma'. Taib, apalagi contohnya? Awi i'taqada faqada sifatin min sifatillahi ta'ala alwajibati lahu. Atau dia meyakini bahwa tidak adanya sifat, ya, atau luputnya sifat dari sifat Allah Ta'ala yang wajib. Contoh apa? Ijma'an kan ilmi, ya. Contoh yang wajib bagi Allah Ta'ala, tetapi dia menafikan, dia meniadakan, dia meyakini akan tiadanya hal itu kepada Allah. Maka itu tidak boleh. Seperti orang misalnya meyakini bahwa Allah Ta'ala pun tidak punya sifat ilmu. Nah, itu salah. Tidak boleh. Ya, kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah Ta'ala itu punya sifat ilmu. Ya, punya sifat ilmu yang mengetahui hal apapun yang terjadi dan sebelum terjadi dan yang akan terjadi. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au nasaba lahu sifatan yajibu tanzihuhu, atau ada seseorang yang menisbatkan sifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita wajib harus membersihkan Allah Ta'ala dari sifat tersebut, mensucikan Allah Ta'ala dari sifat tersebut. Contoh apa? Kal jismi. Ya, ada seseorang yang menganggap Allah Ta'ala itu seperti jisim, ya, ada tubuhnya, ada tangannya, ada kakinya. Nah, itu tidak boleh. Kita tidak boleh meyakini hal seperti itu. Ya, kita tidak boleh menganggap Allah Ta'ala itu adalah suatu benda, tidak boleh. Ya, makanya mengenali Allah Ta'ala itu hanya dengan sifat-sifatnya. Mengenali Allah Ta'ala, dan kita tidak boleh menganggap bahwa Allah Ta'ala itu adalah suatu benda, tidak boleh. Aw halala muharraman bil ijma', atau menghalalkan sesuatu yang haram. Ada sesuatu yang haram tapi dihalalkan sama dia, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Seperti apa? Ma'luman minad dini bid-darurah, yang jelas itu adalah ma'lumuddin, ya. Orang semuanya tahu itu haram, orang tahu itu haram, baik dari yang awam, baik dari kalangan ahli ilmu. Ya, orang tahu itu haram tapi dihalalkan sama dia. Itu tidak boleh. Seperti apa? Kazina, seperti zina. Zina itu haram tapi dia tiba-tiba menghalalkan. Itu enggak boleh. Wal liwat, juga liwat. Liwat itu adalah homo. Itu tidak boleh.
ya. Dia meyakini itu halal, itu tidak boleh, haram, ya, berdosa. Wal qatli, dan juga membunuh, dia mengatakan membunuh itu adalah halal, membunuh adalah halal, itu tidak boleh, haram, tidak boleh. Awis sariqati, atau dia menghalalkan pencurian, itu tidak boleh. Kita boleh, itu berbahaya dalam keimanan kita kalau menghalalkan hal-hal seperti itu, menghalalkan zina, menghalalkan liwat, menghalalkan qatl, yaitu membunuh, atau menghalalkan sariqah. Wal ghasbi, dan merampas, dia menghalalkan merampas, tidak boleh juga. Atau apalagi contohnya, aw harrama halalan kadzalika kal bai'i wan nikahi, atau dia mengharamkan yang halal, itu juga tidak boleh, ya. Mengharamkan yang halal itu tidak boleh. Seperti apa? Seperti jual beli. Jual beli itu halal, tapi misalnya ada seseorang yang mengharamkan, itu tidak boleh. Nikah halal, ya, kemudian ada orang yang mengharamkan, itu tidak boleh, berbahaya dalam keimanannya. Au nafa wujuba mujma'in alaihi, atau menafikan sesuatu yang ijma', kadzalika qasalawatil khamsi aw sajaratin minha, ya. Atau misalnya ada seseorang yang menafikan kewajiban salat. Kita sepakat bahwa salat itu wajib, tiba-tiba ada seseorang mengatakan salat itu tidak wajib, itu haram, enggak boleh, berbahaya, ya. Atau dia mengatakan bahwa sujudnya itu tidak wajib, itu berbahaya juga, enggak boleh. Berbahaya dalam keimanan kita. Waz zakati was shaumi wal haji wal wudu'i, dan juga misalnya ada orang yang menafikan zakat, menafikan saum, puasa, menafikan haji, dan menafikan wudu, ya, menafikan kewajiban-kewajiban itu, maka itu tidak boleh. Taib. Wa aujaba ma lam yajib ijma'an, atau mewajibkan sesuatu yang tidak wajib secara ijma'. Au nafa masyru'iyyata mujma'in alaihi, atau menafikan sesuatu yang disyariatkan, yang ijma' terhadapnya. Kadzalika karwatibi au azama 'ala al-kufri fil mustaqbal au 'ala fi'li syai'in fil hal. Ini akan kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi kita sampai di sini dulu. Wasaumi wal haji wal wudu. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Taib. Bentar, kita lanjutkan. Wa aujaba ma lam yajib ijma'an, atau mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu tidak boleh. Au nafa masyru'iyatan mujma'in alaihi, masyru'iyata mujma'in alaihi, atau menafikan sesuatu yang disyariatkan, ya, menyediakan sesuatu yang disyariatkan, itu tidak boleh. Kadzalika karwatibi, seperti apa? Seperti salat rawatib, ya. Au azama 'alal kufri fil mustaqbal, atau dia bertekad untuk menjadi orang kafir, ya, di masa depan, itu tidak boleh, ya. Ya, enggak boleh hal seperti itu. Ada seseorang yang ingin bertekad atau ingin mencoba-coba menjadi seorang kafir di masa depan, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Au ala fi'li syai'in fil hal, mimma zukra, ya, atau ingin mencoba-coba saat itu juga, ingin mencoba kekufuran saat itu juga, tidak boleh, ya. Au taraddada fihi, atau ragu-ragu terhadap hal itu juga tidak boleh, ya, itu juga tidak boleh. Barakallahu fikum jami'an. Untuk pertemuan selanjutnya kita lanjutkan tentang au ankara suhbata sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang tidak bisa dipahami, ditanyakan. Tidak bisa, kalau belum dipahami, ditanyakan apapun, baik jadi harokatnya, barisnya, atau hukumnya, ditanyakan, ya. Kalau tidak dipahami, ditanyakan. Barakallahu fikum jami'an. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin.